Baik, di video kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan atau membuat strategi presentasi seminar aktualisasi Latsar. Nah, sebelum kita memaparkan terkait slide-slide apa saja yang ditampilkan, kita harus melihat dulu apa saja indikator penilaian dalam evaluasi aktualisasi ini. Ada 3 indikator yang dinilai. Yang pertama, capaian pelaksanaan kegiatan. Ini bobotnya 5%. Kemudian yang kedua, kualitas dan kemanfaatan aktualisasi, ini bobotnya 20%, dan yang ketiga adalah teknik komunikasi, ini adalah 5%. Sehingga total bobot penilaian evaluasi aktualisasi ini adalah sebesar 30%. Jadi ini sangat tinggi sekali teman-teman terkait penilaian aktualisasi yang teman-teman sudah lakukan. Adapun kualifikasi penilaiannya ini dibagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama sangat memuaskan di atas 90, memuaskan sekitar 80, kemudian baik di atas 70, kurang baik 60-70, dan tidak memenuhi itu di bawah 60. Ini mengacu kepada keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang pedoman penyelenggaraan Latsar. Baik, kita melihat pelaksanaan kegiatan 5% ini adalah mampu melaksanakan seluruh kegiatan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Nah, jangan lupa, jadi 5% ini ditentukan dari kegiatan teman-teman itu selesai dilaksanakan dan ada buktinya teman-teman sudah melaksanakan itu. Lalu yang kedua, kualitas pemanfaatan aktualisasi. Ini adalah bagaimana aktualisasi ini teman-teman kaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3, yaitu tentang World of Government, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Nah, itu apa kaitannya dan apa pemanfaatnya buat stakeholder apa, baik pimpinan dan kontribusi terhadap visi misi dan tujuan organisasi dan penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah teknik komunikasi, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Nah, di sini juga berperan timing, waktu dalam presentasi. Jadi kalau bisa disampaikan seluruh poin-poin penting dalam presentasi dengan waktu yang terbatas. Adapun alur daripada presentasi aktualisasi, nanti dari coach akan menjadi moderator, dia akan menyampaikan membuka kegiatan seminarnya, kemudian nanti dari peserta diberikan waktu 15 menit untuk presentasi. Nah, jadi teman-teman harus bisa memanage waktu 15 menit itu untuk menyampaikan semua poin-poin penting dalam aktualisasi teman-teman. Nah, kemudian nanti dari mentor ada penguatan selama 10 menit untuk memberikan penguatan terhadap aktualisasi yang teman-teman lakukan. Apakah itu benar sudah dilakukan di organisasinya. Jadi jangan sampai mentor itu malah menguji teman-teman. Itu tugasnya penguji, bukan tugasnya mentor. Jadi pastikan mentor itu mendapatkan briefing dari teman-teman bahwasanya beliau itu memberikan penguatan terhadap kegiatan yang teman-teman lakukan. Kemudian nanti penguji akan memberikan pertanyaan terkait aktualisasi yang teman-teman sudah lakukan selama 15 menit. Mari kita lihat bagaimana kita membuat konsep bahan paparannya. Yang pertama, kita harus mempunyai tulisan yang harus bisa terbaca. Gunakan warna kontras antara font dan background. Jangan sampai warna font dan background tuh warnanya tidak kontras. Jadi warnanya sama-sama gelap atau warnanya sama-sama terang. Itu harus menjadi perhatian. Kemudian yang kedua, gunakan maksimal 5 panduan warna saja dalam presentasi. Kemudian yang ketiga, ukuran huruf. Jika bahan paparan hanya untuk dilihat di layar PC oleh audiens, itu fontnya itu 12. Tetapi kalau dilihat dalam suatu ruangan besar itu ukuran fontnya minimal 14 ya, ini 14. Kemudian yang keempat, bahan paparan membuat poin-poin dari pesan yang akan disampaikan, bukan memindahkan seluruh penjelasan dalam laporan aktualisasi. Jadi harus dipastikan itu hanya poin-poin saja, bukan orang disuruh baca PowerPoint teman-teman, tapi hanya poin-poin penting saja. Kemudian yang kelima, informasi yang disampaikan secara grafis atau video akan lebih bagus jika digunakan gambar-gambar atau film pendek. Dan terakhir, sistematika tayang langsung saja ke poinnya yang akan disampaikan, tidak perlu berbasa-basi. Nah, tips sukses teman-teman agar evaluasi aktualisasi ini berhasil, jangan lupa untuk latihan di rumah. Minimal 3 kali latihan dan teman-teman rekam suara atau dalam bentuk video. Kemudian setelah teman-teman presentasi, itu coba teman-teman review di mana kekurangannya. Apakah waktunya overtime atau seperti apa? Kalau waktunya overtime berarti slide-nya dikurangi lagi seperti itu. Kemudian kan gunakan stopwatch untuk membantu mengatur waktu presentasi. Jadi ketika presentasi gunakan stopwatch. Jadi kita tahu 15 menit cukup nggak gitu. Gimana kita yang terlalu lama menjelaskannya. Kemudian
Yang ketiga, siapkan lampiran presentasi yang lengkap. Jadi ketika nanti penguji bertanya, kita udah siap dengan lampiran-lampiran yang ada, dibuat selengkap mungkin. Nah, ada urutan dari bahan presentasi ini, saran saya itu maksimal 17 slide. Kenapa? Karena teman-teman presentasi itu hanya 15 menit. Jadi 17 slide ini sudah sama dengan paparan depan ya, judulnya sama ucapan terima kasih. Jadi karena 15 menit itu sebenarnya satu slide itu di rata-rata itu hanya 1 menit. Nah, apa saja yang teman-teman jelaskan, mari kita lihat lebih detail lagi. Nanti di slide selanjutnya itu teman-teman memperkenalkan diri, namanya siapa, jabatan mana, kerja di mana, isu yang diangkat apa, terus gagasan pemecahan isunya apa. Nah, itu dijelaskan. Kemudian teman-teman jelaskan di slide 2 itu tugas dan fungsi teman-teman di organisasi itu sebagai apa, apakah sebagai guru, terus tugas harinya ngapain, tanggung jawabnya apa, itu dijelaskan. Nah, kemudian identifikasi isu, kan semua isu-isu yang ada, apa isu yang teman-teman miliki, langsung dibuat aja tabel misalnya dalam bentuk USG, mana misalnya USG atau APKL, mana yang menjadi prioritas isunya. Nah, kemudian isu yang dipilih tersebut kita cari akar masalahnya. Di sini paparan terkait penetapan isu tersebut, apa akar masalahnya, gagasan kreatifnya apa. Kalau misalnya kita menggunakan lagi gagasan kreatifnya ada banyak, kita menggunakan tools lagi untuk gagasan kreatifnya, berarti kita bisa menambahkan 1 slide lagi ya, atau bisa digabungkan di slide 4 ini. Tapi jangan sampai itu terlalu kecil tulisannya seperti itu. Nah, kemudian kita jelaskan jadwal rancangan dan realisasi kegiatan. Jadi kita buat kegiatannya apa saja, terus statusnya seperti apa. Statusnya misalnya selesai, atau misalnya statusnya ada perubahan di kegiatan atau jadwal. Nah, itu ditulis di keterangan. Kenapa mengalami perubahan? Misalnya seharusnya kegiatan ini dilakukan tatap muka, tapi ternyata berubah menjadi via Zoom. Kenapa? Karena adanya PPKM. Itu ditulis di keterangan. Karena ada perubahan misalnya kondisi yang menyebabkan itu apa yang menyebabkan. Atau misal tanggalnya berubah dari sesuai rancangan menjadi berubah menjadi misalnya mundur seminggu. Itu kenapa, dijelaskan. Nah, kemudian di slide 5 ini kita melihat, jelaskan apa rencana kegiatan, tahapan kegiatannya apa yang sudah dilakukan, outputnya apa, kemudian kaitkan dengan substansi mata pelatihan, yaitu nilai-nilai aneka, kemudian kontribusinya terhadap visi misi organisasi, kemudian kontribusi terhadap nilai-nilai organisasi, terus bukti-buktinya apa, kita sudah selesai melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi slide yang ini, realisasi pelaksanaan kegiatan ini bisa lebih dari 1 slide, menyesuaikan dengan kegiatannya. Makanya kalau kita terlalu banyak kegiatannya, saya khawatir itu tidak cukup waktunya untuk dijelaskan dalam waktu 15 menit. Makanya teman-teman harus bisa memanage dengan baik jumlah kegiatan yang teman-teman buat dalam aktualisasi ini. Nah, kemudian di slide selanjutnya, teman-teman harus menjelaskan apa dampak pemecahan isu itu terhadap teman-teman sendiri, individu, unit kerja, organisasi, maupun masyarakat. Apa dampaknya? Nah, kemudian teman-teman harus jelaskan selanjutnya, siapa role model teman-teman. Kenapa teman-teman memilih yang bersangkutan sebagai role model? Ini kenapa dilakukan? Karena itu adalah menjadi guidance teman-teman orang tersebut dalam menjadi seorang ASN yang bernilai aneka, seperti itu. Jadi teman-teman harus jelaskan siapa role modelnya. Nah, kemudian di kesimpulan, teman-teman harus menyampaikan di dalam kesimpulan kenapa teman-teman mengangkat isu prioritas tersebut, apa yang menyebabkan diangkat, terus apa yang teman-teman sudah lakukan, terus apa output yang didapatkan dari gagasan kreatif tersebut, apa output besarnya, lalu apa perubahan yang sudah diberikan dari aktualisasi itu, ada nggak perubahan yang dirasakan sebelum teman-teman melaksanakan aktualisasi sampai teman-teman sudah melaksanakannya, dan presentasi apa perubahannya, terus dampaknya terasa nggak, apa yang sudah dirasakan dampaknya, ada nggak dampak yang sudah dirasakan. Seperti itu teman-teman. Jadi terkait urutannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.